Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Silvina Farizkia Nur Azizah. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Lanjut saja. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang visi dan misi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa visi dan misi itu adalah salah satu ciri khas sebuah organisasi, perusahaan, ataupun lembaga yang mencerminkan jati diri sebuah organisasi tersebut. Nah, cara membuat visi dan misi itu pasti dipikirkan terlebih dahulu tentang tujuannya. Nah, yang saya akan bahas di sini bahwa pembuatan visi dan misi itu memiliki beberapa unsur gitu kan, memiliki beberapa tahapan-tahapan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu gitu, sehingga ketika kita menyepakati suatu visi ataupun suatu misi yang sudah dibicarakan oleh seluruh orang terkait di sebuah lembaga ataupun di sebuah perusahaan, sehingga itu bisa menjadi sebuah tolak ukur dari perusahaan ataupun lembaga tersebut gitu kan. Nah, langsung saja yang pertama itu ada tujuan visi. Nah, tujuan visi di sini itu memiliki beberapa poin gitu kan. Poin pertama itu adalah mencerminkan keinginan yang akan dicapai, dan yang kedua itu berorientasi kepada masa depan. Jadi ketika kita bisa memilih kalimat-kalimat yang dapat mencerminkan sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk masa depan, yang bisa berkontribusi di masa depan atau di masa yang akan datang gitu. Nah, yang kemudian yang poin ketiga yaitu mewujudkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran ataupun seluruh orang-orang yang ada di dalam satu organisasi tersebut. Nah, yang kemudian ada yang poin keempat yaitu menentukan arah fokus dari tujuan itu yang sangat terplan gitu, memiliki strategi organisasi yang sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga visi yang diciptakan itu dapat menjadi salah satu tolak ukur juga ke depannya untuk sebuah perusahaan ataupun lembaga. Nah, yang terakhir itu ada poin kelima yaitu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi, di mana sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga ataupun sebuah perusahaan memiliki jalur memiliki banyak tahapan dan banyak orang yang berkontribusi di dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga. Nah, kemudian itu ada isi dari visi. Nah, yang pertama itu visi tersebut harus memiliki wawasan yang menjadi tolak ukur sebuah lembaga di masa yang akan datang, atau pertumbuhan, menjadi suatu tolak ukur pertumbuhan lembaga tersebut gitu. Nah, yang kedua itu ada bentuk atau keinginan perusahaan. Jadi misalkan perusahaan ingin lebih berkembang, perusahaan harus mencapai tingkat maksimalitas yang tinggi ataupun seperti apa, dengan keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang harus didapatkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang
selanjutnya adalah alasan organisasi, di mana sebuah organisasi atau sebuah lembaga membuat visi dan misi itu beralasan. Misalkan ketika kita saat ini, mungkin di masa sekarang, sebelum perusahaan itu berjalan ataupun perusahaan itu ada, kita harus memiliki alasan kenapa visi ini kenapa visi ini dibuat gitu. Misalkan kita sebelumnya masih dalam keadaan perusahaan yang biasa saja gitu, itu akan menjadi sebuah alasan kenapa kita harus menjadi perusahaan yang sukses misalkan gitu kan. Jadi dari situ adalah dicantumkan atau disampaikan juga cita-cita dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada rumusan ideal. Nah, rumusan ideal di sini itu menyangkut semua yang ada dalam visi misi, di mana visi misi yang disampaikan itu harus terlihat sederhana, namun banyak makna dan bisa diukur dengan keadaan-keadaan yang ada di perusahaan atau lembaga. Nah, yang kemudian ada unsur ambisi gitu dalam sebuah visi gitu, dimana harus mencapai sebuah tujuan yang sudah direncanakan tersebut gitu kan. Nah, yang kemudian itu memiliki periode waktu yang panjang, dimana tidak hanya ketika visi misi itu dibuat umurnya hanya sebentar gitu, tapi visi misi itu dibuat untuk berlangsungnya sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi di masa yang akan datang. Nah, yang selanjutnya itu ada kriteria. Nah, kriteria ini sebuah yang harus ada di visi misi itu. Ketika sebuah visi itu dapat disampaikan dan dapat disambungkan oleh si pendengar ataupun oleh yang membaca gitu, dapat dikomunikasikan apakah visi misi ini akan berhasil ataupun apakah bagaimanakah cara agar visi misi itu bisa tercapai gitu kan. Dan yang terakhir yang selanjutnya itu adalah berwawasan gitu, dimana sebuah visi misi itu harus memiliki wawasan yang bisa menunjang perusahaan ataupun yang membuat visi misi tersebut, memiliki nilai dan keinginan, juga terfokus pada sebuah permasalahan gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah fungsi misi. Nah, yang pertama itu fungsi misi memberikan arahan aktivitas gitu, dimana untuk mencapai sebuah visi kita harus melakukan sesuatu yang dapat mencapai cita-cita gitu. Nah, itu bisa dicantumkan atau bisa disalurkan melalui misi gitu. Nah, yang kedua ada memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil gitu. Nah, yang ketiga ada objektif, target, dan program organisasi gitu, dimana kita harus membuat suatu gebrakan untuk mencapai visi misi tersebut atau visi tersebut gitu. Yang selanjutnya yaitu membimbing dalam berbagai tingkat gitu. Nah, yang selanjutnya membantu mencegah terjadinya salah langkah gitu. Jadi misi itu adalah sebuah penentu ataupun sebuah pembatas untuk mencapai sebuah tujuan atau yang dicita-citakan atau yang ada di visi tersebut. Unsur pokoknya adalah yaitu pertama
memiliki kiat-kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua itu memiliki nilai-nilai dasar organisasi yang dapat dinyatakan dalam misi organisasi itu. Dalam visi organisasi. Nah, yang ketiga itu segmen pasar atau pelanggan. Nah, yang keempat ada pernyataan tentang visi ataupun tentang jasa ataupun tentang jasa gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada keyakinan yang kuat di mana misi ataupun visi tersebut bisa terwujud, bisa berjalan, bisa tercapai gitu. Nah, selanjutnya itu penyataan strategis jangka panjang gitu, dimana visi dan misi itu adalah satu keragaman yang bersatu gitu. Ketika visi itu dijadikan suatu tolak ukur, maka misi tersebut juga harus menunjang keberhasilan visi tersebut gitu. Nah, cara merumuskannya yaitu pertama melibatkan pihak yang berkepentingan. Jadi semua pihak yang berkepentingan di dalam sebuah organisasi, di sebuah lembaga, perusahaan dan sebagainya, mereka harus berikut serta membuat atau merumuskan sebuah visi misi yang kedepannya akan menjadi salah satu tolak ukur perusahaan ataupun sebuah lembaga yang mereka kerjakan atau mereka miliki. Yang selanjutnya itu menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi melaksanakan kegiatannya. Jadi ketika kita akan melaksanakan atau melakukan sebuah program-program yang telah dibuat oleh perusahaan ataupun lembaga ataupun organisasi, kita harus memiliki banyak dukungan gitu. Bukan hanya dukungan dari pihak intern gitu, tapi kita juga harus melihat bagaimana lingkungan kita mendukung sebuah proses atau kegiatan yang kita adakan gitu. Apakah ketika kita melakukan sebuah program kerja itu berdampak positif atau negatif terhadap lingkungan ataupun bagaimana, itu harus dipertimbangkan. Nah, kemudian itu menentukan lingkungan untuk apakah misi organisasi perusahaan tidak bertentangan secara internal dan eksternal gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sebuah perusahaan atau sebuah organisasi yang besar pasti memiliki dampak yang besar juga gitu, baik itu terhadap orang-orang yang ada di dalam sebuah perusahaan ataupun orang-orang yang ada di lingkungan perusahaan gitu. Nah, itu akan menjadi dampak terbesar. Nah, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin contoh yang bisa saya ambil itu adalah seperti visi menjadi lembaga, visinya itu menjadi lembaga yang taat terhadap aturan dan menjadi lembaga yang mampu bersaing. Nah, mampu bersaing di sini itu adalah sebuah inovasi ataupun ambisi gitu. Ketika kita menjadikan atau membuat suatu lembaga pendidikan dengan keadaan zaman yang semakin berkembang, kita harus mampu bersaing, kita harus mampu mengimbangi dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, itu adalah sebuah satu ambisi yang dipikirkan untuk masa depan gitu.
Nah, kemudian menjadi lembaga yang taat terhadap aturan gitu, dimana kita mencerminkan lembaga kita sendiri gitu, bahwa lembaga kita ini adalah sebuah lembaga yang taat dalam peraturan gitu, baik peraturan intern di dalam sebuah organisasi tersebut ataupun peraturan-peraturan yang memang sudah dirumuskan oleh pihak eksternal gitu. Nah, kita harus bisa mengimbangi gitu, karena secara tidak langsung dampak dari sebuah lembaga atau sebuah perusahaan itu sangat besar untuk lingkungan gitu, sehingga ketika kita bisa mematuhi apa saja yang harus dilakukan atau apa saja yang tidak boleh dilakukan, nah semua itu akan berjalan dengan sangat aman dan bisa dengan sangat kondusif gitu ke depannya. Nah, kemudian di sini saya mencontohkan dengan misi gitu. Misinya itu pertama menghasilkan siswa-siswi berprestasi dan berpotensi. Nah, dari sini itu sebuah keinginan ataupun sebuah jalan di mana kita ingin bersaing, maka hasil dari itu adalah siswa-siswi yang berprestasi dan berpotensi. Kemudian selalu menjunjung tinggi nilai agama serta serta ikut berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan yang ada di dalam lembaga ataupun di luar lembaga. Karena ketika sebuah lembaga pendidikan mampu ikut serta ataupun mampu melihat dan meninjau bagaimana lingkungan sebuah lembaga itu, ketika kita bisa berkontribusi, kita bisa berpartisipasi dengan masyarakat di lingkungan lembaga, di situ adalah menurut saya di situ memiliki nilai plus terhadap jiwa sosial yang siswa-siswi itu miliki gitu. Karena ketika kita bertemu dengan banyak orang dengan perbedaan yang ada, kita bisa mampu memilih dan memilah bagaimana mentreat seseorang, bagaimana cara mentreat sebuah orang tua ataupun yang dituakan di dalam sebuah lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu mendalami dan memahami arti saling menghargai dan saling menolong. Karena dengan seiringnya berkembangnya zaman, yang saya ketahui gitu, yang saya lihat, banyak sekali anak-anak remaja gitu tidak aware terhadap lingkungan yang ada gitu, dimana dia fokus dengan gadgetnya, dia fokus dengan dunianya dia di dalam media sosial, sehingga mereka apabila bertemu dengan orang banyak ataupun bertemu dengan orang baru yang lebih tua ataupun satu angkatan, mereka belum bisa beradaptasi ataupun mereka susah sekali untuk bisa berkomunikasi ataupun bisa menghargai apa yang seharusnya dilakukan ataupun tidak dilakukan terhadap orang lain gitu. Nah, di situ sebuah jalan di mana kita mampu bersaing dengan cara sehat, dengan tetap ada dalam norma-norma yang ada gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe.